Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semua sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam penanganan untuk menerapi orang-orang yang datang ke saya dengan treatment ala saya. Apa saja? Simak sampai habis. Sahabat, orang yang mengalami sakit itu saya tinjau dari beberapa hal. Di antaranya kondisi tulang belakangnya, dari entah itu cervical, torak, ataupun lumbar. Kemudian dari sisi otot, kemudian dari sisi darah, itu lancar tidak. Kemudian dari sisi jalur meridiannya, kemudian dari sisi psikisnya. 5 hal ini kita perlu cek semuanya. Dari sisi tulang, apakah dia mengalami pergeseran tulang, apakah mengalami saraf terjepit atau tidak. Sehingga ini akan menentukan apakah tindakannya harus menggeser tulang untuk kembali ke karoseri awal. Kalau bila tidak ada di permasalahan tulang, kemudian ada di permasalahan otot. Apakah ada kekakuan otot atau kelemasan otot. Kemudian dari sisi darah, ada beberapa kondisi tubuh atau bagian tubuh manusia itu ada yang cenderung dingin ya, tidak panas. Biasanya ada darah-darah yang tidak lancar. Atau dari sisi jalur meridian, di area itu dilalui meridian apa? Kita perlu cek satu persatu, karena meskipun penyakit yang sama, kadang jalur meridiannya berbeda yang bermasalah. Kelima, itu faktor dari psikis. Beberapa orang kadang mengalami faktor-faktor psikologis. Contoh, orang yang faktor tekanan pekerjaan itu cenderung tubuh bagian kanan itu yang sakit, sedangkan faktor perasaan itu condong lebih ke arah kiri yang sakit. Mengapa ini menjadi penting? Karena kita tidak bisa memukul sama rata menganggap semua pasien yang atau orang yang sakit itu dalam kondisi yang sama. Kita harus sesuaikan. Ada yang diterapi durasi lama, ada yang durasi sebentar, ada yang perlu tekanan yang kuat, ada yang tekanannya slow ya, ringan. Ada kondisi yang memang harus dirubah tulangnya yang mengalami pergeseran. Apakah dia masuk, keluar, atau ke kanan atau ke kiri, itu harus cek. Kemudian otot ini kan ada kecenderungan yang kaku, ada yang lemah. Nah, kemudian dari sisi psikis, semua ini di global, dalam bentuk globalnya ini kita semua kembalikan secara karoseri, anatomi otot dan tulangnya, secara jalur meridiannya, sehingga akan didapatkan lebih komplit. Sehingga, mohon maaf, di saya itu hampir tidak ada rumus. Memang titik yang dipegang itu saja. Tapi pada dasarnya 5 hal ini yang kita perlu perhatikan. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok di bagian itu? Oke, di tulang, di dalamnya ada jalur saraf. Sehingga ketika ada pergeseran tulang yang masuk atau keluar atau yang ke kanan atau yang kiri, kadang beberapa kondisi mengalami permasalahan saraf. Kemudian otot, beberapa otot yang kaku karena bergeser, kemudian secara anatomi tidak pada tempatnya, kemudian ada asam laktat yang perlu dipecah sehingga kekakuan otot itu akan berkurang. Kemudian sisi lain, antara pasien yang satu dengan yang lain berbeda, sehingga dari sisi inilah keragaman kondisi karakteristik tulang, otot, saraf, pembuluh darah yang tersumbat, kemudian psikis, tensi tinggi, tensi rendah, tubuh yang dingin, tubuh yang panas, itu kita perlu perhatikan. Sehingga banyak pertanyaan dari kawan-kawan yang di kolom komentar, Pak, sakit ini titik pijatnya di saya nggak ada. Karena ya 5 ini harus dicek semua.
saya nggak bisa menjawabnya dengan pasti. Karena apa? Saya nggak tahu kondisi. Beberapa orang yang WhatsApp ke saya, Pak, saya ada pasien yang sakitnya ini itu. Ya mohon maaf, saya nggak tahu kondisinya. Makanya pastikan 5 hal ini cek. Nah, saya pernah katakan bahwa terapi akupressure versi saya tanpa wuxing. Yang 5 hal ini yang perlu diperhatikan. Karena dengan pemahaman seperti ini, ibarat melihat sesuatu, kita itu melihatnya secara lengkap dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga mendapatkan objektivitas. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sudut pandang baru dalam melihat segala sesuatunya, tidak hanya dari sudut pandang satu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.